Tribuners, pemerintah kembali memperbaharui syarat perjalanan udara domestik melalui surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 96 tahun 2021. Kemudahan syarat yang tercantum membuat jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros meningkat. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Nurul Hidayah, wartawan dari Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Nurul. Halo rekan Dea. Rekan Nurul, bagaimana persyaratan penerbangan terbaru ini di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin khususnya? Baik, untuk syarat perjalanan terbaru ini ada kemudahan yang diberikan berdasarkan surat Kemenhub nomor 96 tahun 2020. Jika pada aturan sebelumnya masyarakat yang ingin terbang menuju daerah Bali, Jawa dan Bali atau wilayah PPKM level 3 dan 4 lainnya itu wajib menyertakan tes PCR walaupun telah melaksanakan vaksin tahap kedua. Namun di aturan terbaru ini masyarakat yang ingin menuju Jawa dan Bali dan area PPKM level 3 lainnya ini sudah bisa terbang dengan menggunakan rapid antigen yang jelasnya telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Sementara bagi masyarakat yang baru melaksanakan vaksinasi tahap 1 itu masih wajib untuk menyertakan tes PCR. Sementara untuk pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan menuju Jawa, menuju luar Jawa dan Bali serta wilayah PPKM level 1 dan 2 lainnya itu sudah bisa terbang hanya dengan melampirkan surat antigen saja walaupun baru melakukan vaksinasi tahap pertama. Apakah anak umur 12 tahun sudah diizinkan juga untuk menggunakan moda transportasi udara? Nurul. Baik, Dea, sebelumnya pada aturan sebelumnya masih tidak diperkenankan untuk terbang. Namun dalam aturan terbaru ini sudah diizinkan untuk terbang, hanya saja harus dalam didampingi oleh orang tua maupun saudara yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Dan untuk anak umur 12 tahun ini tidak diwajibkan untuk vaksin, namun tetap membawa persyaratan seperti surat antigen bagi mereka yang ingin terbang menuju area maksud saya wilayah di luar Jawa dan Bali, dan rapid antigen bagi mereka maksud saya rapid PCR bagi mereka yang ingin menuju Jawa dan Bali atau wilayah PPKM level 3 dan 4. Rekan Nurul, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana dampak ini dari persyaratan penerbangan terbaru terhadap jumlah penumpang sendiri? Baik, Tribuners, memang dari pantauan langsung tribunars.com ini sudah melihat adanya geliat masyarakat yang mulai kembali melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ini. Bahkan diakui oleh ADM Angkasa Pura I, Imade Darmawan ini, dikatakan bahwa penumpang meningkat sekitar 30% dari yang sebelumnya hanya berkisar 19 ribuan per hari, ini meningkat menjadi 25 ribu per hari. Tak hanya itu, jumlah pesawat juga meningkat sudah di kisaran 220 pergerakan pesawat tiap harinya, dengan area yang paling banyak yakni Jakarta, Surabaya, Kendari, Yogyakarta, Sorong, dan Manokwari. Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Nurul bersama manajer Angkasa Pura I, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, ada Imade Darmawan dan juga calon penumpang tujuan Jakarta, Muhammad Agus lengkapnya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan yang terbaru ini ya, yang diterbitkan tanggal 2 November tahun 2021, surat edaran nomor 96 itu ada kemudahan bagi calon penumpang pesawat udara yang menyatakan di mana perjalanan antar Pulau Jawa dan Bali atau menuju Pulau Jawa dan Bali kemudian keluar Pulau Jawa dan Bali itu kalau sudah vaksin pertama itu wajib melengkapi dokumen kesehatan dengan rapid test PCR ya, yang berlaku selama 3 hari dari surat tersebut dikeluarkan. Kemudian kalau calon penumpang itu sudah melakukan vaksin dosis 2 itu bisa melampirkan dokumen kesehatan dengan tes antigen yang diambil 1 hari sebelum keberangkatan. Ada beberapa penumpang yang memang tidak sesuai, terus kita arahkan ke
klinik kesehatan pelabuhan. Ya, biasanya kalau penumpang yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen kesehatan penerbangan itu ditolak untuk dilakukan perjalanan penerbangan selanjutnya. Untuk sampai saat ini belum ada sanksinya karena memang kita filternya di depan sebelum itu masuk area check-in, area pelaporan ke maskapai. Pak, terkait dengan aturan yang masih sering berubah-ubah, Pak, bagaimana Pak dengan pergerakan penumpang sendiri di bandara, Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya aturan terbaru ini, SE Kementerian Perhubungan nomor 96 ini, penumpang sudah mulai bergeliat, ya, sudah menunjukkan sedikit lonjakan penumpang, khususnya di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada sekitar 30% meningkat dari sebelum terbitnya surat edaran 96 ini. Pak, ini rencananya mau kemana, Pak? Jakarta, Pak. Mau ke Jakarta? Iya. Di Makassar kerja ya, Pak? Kerja ya, di Sumarekon. Gimana Pak dengan ada aturan penurunan harga PCR lagi, Pak? Ya, alhamdulillah sih. Jadi kita ke pulang kampung jadi enak gitu. Nggak begitu mahal kayak kemarin kan. Itu ada peraturan vaksin pertama itu PCR, vaksin kedua itu antigen kan. Cuman harganya udah terjangkau lah. Sekarang ini mau PCR ya, Pak? Bukan, kita antigen. Oh, antigen. Karena vaksin kedua. Vaksin kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.